sebenarnya mereka tuh sudah ada, hanya tinggal dipatik sedikit bisa lebih berkilau, ibaratnya seperti itu. Sekarang saya menemukan bintang-bintang itu, terbukti dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Demokrat, Nasdem, Partai Golkar, dari Partai Hanura, Partai Amanat Nasional. Hai rakyatku, pilihlah aku nomor 2. Siapa yang memilih aku akan bangun ke masjid yang besar, membangun sekolah agar anak Indonesia bisa sekolah. Hai rakyatku, pilihlah aku. Merekalah tunas-tunas muda harapan bangsa yang kelak memegang kendali roda pemerintahan negara. Para calon pemimpin yang akan membawa republik ini menuju kesejahteraan yang lebih baik. Ubah menjadi indah. Yang tidak masukkan listrik, aku masukkan listrik. Inilah bagian dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial kali ini. 24 jam. Kami membahas seluk-beluk pemilihan umum. Menurunkan harga yang mahal. Lewat simulasi pemilu, aku memperkenalkan wajah demokrasi kepada anak-anak Kadur, sebuah desa yang terletak di Pulau Rupat, Provinsi Riau. Bersifat apa? Pemilu tadi apa? Pemilu itu untuk memilih siapa? Selain presiden? Selain kepala desa? Bupati. Boleh nggak gini? Bunda, nanti pilih aja nomor ini. Boleh tidak? Tidak ya? Dengan perlengkapan seadanya, anak-anak belajar memberikan suara. Kertas berwarna merah muda berfungsi sebagai kartu pemilih. Angkat tangan semuanya, diangkat. Kartu pemilih. Ada Bu. Santos, Hafid. Serahkan. Apa yang diserahkan ke panitia pertama? Kartu Pemilih. Hanya peserta dengan kartu pemilih yang dapat memberikan suara. Mati kawan ini ya. Siti Nur Aisyah. Tidak boleh memilih 2 kali. Sudah. Tidak boleh dan tidak boleh memilihnya lagi. Tak boleh milih kedua. Manis sudah? Yuk, duduk. Sudah memilih semua? Dan inilah detik-detik menentukan dari simulasi pemilu. Mana yang dicoblos? Nomor 3. Nomor 5. Nomor 5. 5. Dia dapat berapa suara? 3.
rakyatku sudah memilih aku jadi presiden. Dan janjinya saya akan membangunkan jalan. Jalannya rusak yang saya perbaiki. Metode ini memberikan gambaran pemilu yang jauh lebih nyata kepada anak ketimbang membaca atau mendengarkan ceramah di kelas. Belajar demokrasi merupakan investasi ilmu yang vital bagi generasi muda Pulau Rupat. Penting soalnya Pulau Rupat ini kan pulau perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi demokrasi ini kan memang seperti sifat dari Indonesia, khasanah Indonesia. Jadi ya anak-anak harus diperkenalkan karena paparan dari Malaysia itu sangat besar terhadap anak-anak. Kalau mereka tidak diajarkan tentang Indonesia, nanti mereka bingung. Tanah Rupat diberkahi tunas-tunas muda yang cerdas dengan beragam potensi. Aku hadir sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Suatu pengalaman yang semoga kelak membuka pikiran dan menjadikan mereka sosok inspiratif bagi sekelilingnya. Rupat Utara merupakan kecamatan terujung di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tempat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Letak Malaysia dan Pulau Rupat hanya terpisah Selat Malaka. Untuk menuju Desa Kadur, perjalanan memakan waktu 4-6 jam dengan jalur laut dari kota Dumai. Setelah itu berlanjut dengan jalan yang jauh dari sebutan mulus. Medan seperti ini yang harus dilalui untuk menuju segala tempat. Kendaraan roda 2 menjadi transportasi utama untuk beraktivitas sebagian besar warga, termasuk diantaranya anak-anak sekolah. Di sini, etnis Melayu dan Tionghoa mewarnai kebinekaan penduduk. Sudah setahun lebih aku bertugas di Desa Kadur. Gegar budaya sempat kualami ketika pertama kali menginjakan kaki di pulau ini. Soal budaya, karena saya orang Jawa, ternyata saya ditempatkan di budaya Melayu yang memang jauh berbeda, dan itu membutuhkan adaptasi yang tidak mudah dan memang sedikit lama bisa masuk ke dalamnya. Namun, semua akhirnya terlewati. Memahami perbedaan dengan mengedepankan toleransi menjadi cara Jitu menyesuaikan diri. Aku bertugas di Sekolah Dasar Negeri 6 Kadur.
Pengabdianku membawa nama Indonesia mengajar. Sebuah gerakan yang mengajak para cendekiawan muda mengasah jiwa kepemimpinan mereka dengan mengajar. Aku terlibat dalam gerakan ini dengan segenggam harapan untuk anak-anak pelosok negeri. Dari awal saya tahu bahwa di sini untuk akses kan susah. Jadi saya ingin berbagi cerita ke mereka, setidaknya mereka punya referensi lah tentang seperti apa sih dunia di luar, tentang cita-cita, tentang mimpi. Apa yang memisahkan Indonesia dan Filipina? Nih. Pada dasarnya anak-anak suka tantangan kan. Mereka terbiasa, maka mereka bisa. Masing-masing ketua, kemari. Masing-masing ketua. Ini untuk menulis soal teka-tekinya ini. Siapa yang belum dapat? Ketersediaan buku-buku pelajaran yang terbatas membuat pengajar muda pun dituntut untuk menerapkan metode pengajaran kreatif dan inovatif sebagai solusi. Saat pelajaran IPS misalnya, aku mengajak anak-anak kelas 6B mengulang materi pelajaran sambil bermain. Pertama kali IPS Bu Rahma memperkenalkan tentang apa? Tentang apa? Tentang Kepulauan Indonesia. Yang terakhir tentang negara perbatasan atau negara Berarti materinya untuk membuat teka-teki pengetahuan, soalnya ada 15. Bermodalkan catatan pelajaran, mereka menghimpun soal-soal yang nantinya menjadi petunjuk pada lembaran teka-teki. Yang sudah dikumpulkan Bang Rahma sini. Kemudian, lembaran teka-teki disusun bersama jawabannya. Setelah semua paket terkumpul, aku membuat mereka bertukar teka-teki dan bersaing untuk menjadi pemenang. Tugas si pencari jawaban adalah menandai beberapa kata tersembunyi di antara kerumunan huruf. Kemudian mereka cocokkan temuan itu dengan soal. Apa yang memisahkan Indonesia dan Filipina? Nih. Cari. Terkadang ada soal maupun jawaban yang keliru. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat anak-anak dalam menyelesaikan soal. Bukan, gunung batu. Gunung batu. Gunung batu. Gunung Agung. Ini kakak ibu Agung. Saya dulu Tidak dijawab dulu, angkat tangan dulu ya. Palangkaraya adalah ibu kota provinsi. Teka-teki pengetahuan dari anak untuk anak memungkinkan materi pelajaran lebih melekat dalam ingatan mereka. Kalau ini sebenarnya berkonsep karena pada dasarnya anak-anak suka tantangan kan. Terus ditambah saya ingin menerapkan bahwa mereka terbiasa maka mereka bisa. Jadi kalau bikin teka-teki mereka kan baca, tahu jawabannya. Jadi mereka membaca, mencari. Terus kalau menjawab juga begitu juga. Tanpa buku pegangan pun, tiap anak bisa menyerap materi pelajaran dengan baik.
Di balik keterbatasan, ada berjuta cara untuk menjadi satu langkah lebih maju. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada apa nih rame-rame nih? Bu, kami ingin mewawancarai Ibu. Boleh kalau mau tanya-tanya sama Ibu, silahkan. Mau tanya apa? Sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Kalau di Rupat Utara 1 tahun, tapi sebelumnya juga pernah mengajar jadi guru, tapi untuk anak-anak jalanan selama 6 bulan. Reporter Cilik Kadur. Begitulah aku memanggil anak-anak ini. Mereka murid-muridku dalam kelas menulis yang berlangsung setiap hari Sabtu. Iya. Apa cita-cita terbesar Ibu? Cita-cita terbesar Ibu menjadi seorang penulis terkenal. Sebelum menjadi guru, seperti apa sekarang? Dulu Bu Rahma pernah kerja di LSM di bidang kesehatan. Jadi sebelum ke sini Ibu bekerja dulu 1 tahun. Terus setelah itu baru dia ke Rupat ketemu kalian. Kritis, berani, dan selalu ingin tahu adalah sifat-sifat yang ingin aku tanamkan pada mereka. Jika Ibu suka menulis, kenapa Ibu lebih memilih menjadi guru? Oh, jadi kalau menulis itu hobinya Ibu. Sedangkan jadi guru mengajar juga salah satu hobi Ibu. Jadi kalau Ibu jadi guru, Ibu bisa menjalankan. Aku memang bermimpi menjadi penulis terkenal. Cita-cita sejak kecil yang belum terwujud hingga sekarang. Lihat benda yang dekat seperti ini nih. Mimpi itu aku tularkan kepada anak-anak Kadur. Namun aku tak pernah menyangka bocah-bocah ini tak hanya memiliki bakat seorang penulis, tetapi juga pencari berita. Bagiku, inilah sosok-sosok jurnalis masa depan. Coba Bu Rahma tanya, tadi yang kurang dari anak-anak dari seorang reporter apa? Pemalu. Pemalu. Nanti kalau misalnya suruh wawancara artis, bagaimana? Lebih malu lah, Bu. Kelas ini tidak melulu soal teknik menggali informasi gaya jurnalis, tetapi juga cara menulis. Aku pun meminta mereka menuangkan hasil wawancara ke dalam tulisan sederhana. Saya selalu percaya bahwa anak yang minatnya membacanya tinggi, dia juga akan mudah untuk menuangkan tulisan. Nah, disinilah saya memfasilitasi mereka bagaimana bisa menyusun kalimat-kalimat dan menjadi pencerita yang baik. Dan kebetulan ini juga ada agenda untuk sebagai reporter, jadi menambah pengalaman baru untuk mereka. Di antara reporter cilikku ini, Nuraini adalah salah satu murid berprestasi. Tahun ini, Nur telah menginjakan kakinya di ibu kota untuk sebuah kesempatan emas. Pengalaman yang telah memotivasi dirinya untuk terus berkarya. Nur ke Jakarta bersama Febrianti, muridku yang juga memiliki bakat sama. Kita sambut dulu, kelompok berikutnya adalah RC, Reporter Cilik. Ya, saya akan langsung menanyakan kepada warga. Nama Bapak siapa? Menurut saya, sosial media itu sungguh berbahaya karena saya mempunyai teman yang suatu hari diajak temannya, lalu ia dirampok. Nur dan Febri lolos menjadi kandidat reporter cilik 2013. Nur adalah muridku di kelas 5, sedangkan Febri sekarang duduk di kelas 6. Sebuah media nasional menyelenggarakan acara ini. Panitia menyeleksi karya tulis anak-anak usia SD, kemudian memilih sejumlah kandidat untuk menjalani pelatihan di beberapa kota, termasuk Jakarta. Pertama, Bu Rama menyuruh latihan menulis. Kata Bu Rama, ayo Nur, kamu menulis. Jadi ikut lomba. Bagaimana kalau kita mengadakan lomba? Kata Ibu, pasti kami mengadakan lomba reporter cilik. Setelah itu hari Sabtu kami mengikuti lomba reporter cilik. Setelah itu kata Ibu, mantap Nur tulisanmu. Jadi dia mengirim ke Jakarta. Setelah itu bulan Oktober hari Sabtu dia mengumumkan kami dengan Febri lolos ke Jakarta.
hampir seluruh peserta berdomisili di ibu kota. Hanya Nur dan Febri, peserta yang berasal dari daerah. Mereka pun tampil percaya diri ketika bekerja sama dengan sesama peserta. Keberangkatan Nur dan Febri ke Jakarta merupakan perjuangan tersendiri bagi pihak sekolah. Yaitu reporter cilik, jadi kami juga menguasai kewalahan. Uang waktu itu belum ada, kami coba lobby sana lobby sini, ada bantuan di dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk biaya transportasi. Kemudian karena dana sekolah itu masih minim, belum keluar, kami terpaksalah cari-cari untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk keberangkatan tersebut. Penyelenggara tidak menanggung akomodasi dan transportasi mereka, sehingga pihak sekolah harus menghimpun dana secara mandiri. Perjuangan itu pun akhirnya terbayarkan. Nur serta Febri kini memperoleh pengalaman yang bisa mereka bagi dengan kawan-kawan di Kadur. Aku berharap ada lebih banyak lagi bintang-bintang Kadur yang akan mengharumkan nama desanya hingga ke ibu kota. Pertama nggak menyangka ya kalau sekolah kami itu ada perwakilan gitu. Halo, kenalkan nama saya Febrianti. Kalian juga bisa panggil saya Yang. Saya selalu sarapan di kantin sekolah. Soalnya, kantin menjual banyak makanan yang lezat. Sebelum masuk kelas, saya selalu makan di kantin. Karena selalu sarapan, saya bisa menangkap pelajaran dan masuk peringkat 3 besar di kelas. Kantin sekolah sangat ramai. Penjualnya bernama Bu Nana. Ia sangat ramah. Bu Nana menjual makanan seperti bakwan, tahu isi, tempe goreng, dan cekodok. Nah, cekodok adalah jajanan kesukaan saya di kantin sekolah. Harganya murah, hanya Rp500. Cekodok itu makanan yang terbuat dari pisang. Rasanya mirip dengan roti pisang, tetapi cekodok lebih lembut. Sekali dimakan, pasti ketagihan. Apalagi dimakan hangat-hangat. Sedapnya. Cerita penganan lokal itu telah membawa Febrianti ke tataran yang lebih tinggi. Bulan Juli lalu, aku mengirimkan tulisan Febri tentang cekodok sebagai syarat seleksi peserta Konferensi Anak Indonesia atau KONFA 2013. Dari 2.500 artikel bertema makanan sehat untukku, penyelenggara hanya memilih 36 penulis terbaik. Mereka yang terpilih kemudian mewakili provinsi masing-masing dalam ajang KONFA. Dan Febri merupakan satu-satunya delegasi dari Provinsi Riau tahun ini. Pada Oktober 2013, reporter cilik itu bertandang ke Jakarta untuk kembali mengharumkan nama Bengkalis.
senang, bahagia, gemeter waktu itu ditelepon dari Jakarta, terus surprise, kaget, pokoknya semuanya deh campur aduk Mbak. Tapi yang pasti saya sangat bahagia karena ada anak Kadur yang bisa sampai ke Jakarta. Karena Febri satu-satunya anak Kadur yang baru pertama menginjakkan kaki di Jakarta untuk sebuah prestasi. Alhamdulillah, kali ini pihak penyelenggara memfasilitasi penuh keterlibatan para delegasi termasuk Febri. Pertama nggak menyangka ya kalau sekolah kami itu ada perwakilan gitu. Karena anak ibu sendiri kan ada ikut, bilang kita nih jauh kayaknya nggak terpilih gitu ya. Tapi sekali dapat ibu biasa bawa Febri ya ke Jakarta. Iya gitu, tapi apa iya ya masih bertanya juga dalam hati gitu. Prestasi Febri berbuah manis. Dinas Pendidikan Bengkalis kemudian menghibahkan muridku ini sebuah komputer jinjing untuk menunjang pendidikannya. Hadiah itu akan mengasah kemampuan serta makin memacu semangat belajarnya. Dah, ketik aja. Ini nanti ditulis area black ya. Di rumah, Febri dikenal sebagai anak yang tekun. Oh, dia memang ingin betul belajar. Giat betul pelajaran dia tuh tidak pernah tinggal. Setiap dia itu belajar, masalah lain dia tak mau tahu. Sekarang dia pokok belajar giat betul lah gitu. Febrianti juga sangat peduli dengan masa depan pendidikannya. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia telah menabung dari sekarang. Dikumpulkan sampai 50.000 baru ditabung. Oh, jadi Febri ngumpul 50.000 baru dimasukin celengan. Buat apa rencananya nabung? Untuk kuliah. Dan aku bersyukur kecerdasan dan niat belajar Febri sejalan dengan dukungan penuh kedua orang tuanya. Jadi kita mau lanjutkan lagi sekolah dia tuh kalau dia mampu. Nah, seandainya dia mampu kan, kita lanjut aja sekolah dia. Tak semua insan Kadur dapat menikmati manfaat luhur pendidikan. Di balik sanjungan prestasi anak desa kami, ternyata ada harapan kecil yang meredup. Sugiharto atau Ogi menghabiskan hari-harinya dengan membantu sang ayah bekerja. Mereka mengumpulkan kayu baka untuk dijual kepada pemilik panglong atau dapur arang. Terkadang, si adik bungsu Satria membantu pekerjaan mereka. Setiap harinya keluarga ini membawa pulang Rp70.000 dari hasil menjual kayu mentah. Pendidikan Ogi terhenti di kelas 3 SD, sementara Satria di kelas 2. Cita-cita mereka untuk meneruskan pendidikan pupus sejak 3 tahun lalu. Lantaran tidak memiliki surat pindah sekolah dari Pekanbaru. Jadi surat pindah itu nggak sempat kami ambil, antara kami terburu-buru. Waktu kami mau berangkat minggu pagi, kami datangi malam minggu itu bawanya kepala sekolah itu udah balik ke Arengka 1, Pekanbaru. Jadi saya tak tahu alamat,
Terpaksalah saya pagi saya tinggalkan. Keluarga Ogi dan Satria belum bisa kembali ke Pekanbaru untuk mencari dokumen tersebut. Beratnya biaya perjalanan menjadi alasan utama. Kesempatan belajar yang bertahun-tahun hilang meninggalkan luka mendalam pada diri dua bersaudara ini. Tapi sekolahnya udah malu lah, Bu. Jangan malu dong. Kalau kawan belum bisa baca, malu diajakin. Nanti dia baca itu. Orang tua Ogi bukannya tak berusaha sama sekali untuk kemajuan hidup anak-anaknya kelak. Mengikut air itu kerja 100 kilo kita sama. Rasanya saya itu kepingin lah anak-anak itu sekolah balik, tapi antaran persyaratan itu tadi tidak lengkap. Terpaksa saya menganjurkan dia itu untuk mengaji dan sambilan malam itu untuk dia les supaya bisa mengetahui tentang tulis dan baca. Nah itu aja, Bu. Yang penting dia itu mengenal huruf, membaca dan menulis. Satu saat nanti dia dewasa, dia tidak sesat di jalan. Aku pun menawarkan les privat khusus untuk Ogi dan Satria. Mana? Kalian nggak bisa saya tengok, coba. Iya, coba. 18 sama 12. Sini tadi. Sayangnya, partisipasi mereka masih rendah, khususnya sang kakak. Malam ini, Satria datang les sendirian. Bukunya. Nih, Satria. Setelah itu kita akan menulis. Bu Rahma mau lihat dulu, kamu sudah hafal. Bagaimana? Nih. Gampang. Coba Bu Rahma lihat. Gampang. Coba lihat. Coba aja. Di sela-sela les matematika dengan anak kelas besar, aku mendampingi Satria belajar membaca. Bilangan terima FPB. Mana Dayun sini? Biar nggak apa-apa, biar dia nulis dulu. Mana ini aku? Biarlah dia. Stres aku sama kau. Yuk, cepat-cepat tulis dulu. Iya. Ini huruf apa? H. Ini? G. Ini? C. Ini? B. Ini? A. Ini? B. Ini? E. Ini? F. Apa? F. Nah. Pernah dengar ya? 12, Bu. 9, 12. 9. Iya, Bu. Bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Bu, ini kiwi ya, Bu? Nah, betul. Ini yang kamu tulis apa? B. Karena Satria ini juga untuk belajar jarang. Jadi saya sedang berusaha untuk membiasakan dia untuk kembali menulis. Tapi sebenarnya kalau mengingat ini dia sudah mengingat soal abjad ABC. Tinggal membiasakan tangannya kembali motorik untuk menulis dan nanti akan dilatih untuk membaca. Ayo tulis KPK-nya. Ini tadi dibuat, Bu. Keterbatasan sarana Iya. membuat Satria rendah diri mengikuti les ini. Emang bisa nggak dihitung dulu coba? Bukunya nggak ada. Bukunya apa yang Tidak bisa beli di kedai. apa nanti siang mau beli tapi lupa terus. Memupuk semangat mengejar ketinggalan adalah tanggung jawab terbesarku dalam membimbing anak-anak putus sekolah ini. Mereka bisa mencapai cita-cita mereka, nggak peduli sampai di sini. Nggak mudah putus asa aja.
susah memang. Jangan dilepas. Ya. Nah, ini sampan. Soalnya nanti lupa Pengalaman tinggal di utara Pulau Rupat membuatku lebih dekat dengan alam. Di kala senggang, aku sering ke hutan bakau bersama anak-anak untuk mengumpulkan siput. Kalau udah lupa tuh gimana? Ayo Widya. Tuh siput perempuan tuh. Tuh ha. Wait. Kawin nanti. Ini kecil ya. Tuh. Kecil. Nih, awas. Gak bisa, Bu. Ini lebih banyak banget dari kemarin. Awas, minggir. Ibu. Ya. Mulang. Bu Rama dapat kok. Sini. Siput adalah penganan hewani lezat yang dapat dinikmati dengan berbagai cara. Biasanya dicampur sama daun pisang pucuk ubi. Kalau nggak direbus aja juga bisa. Ibu. Biasanya kalau anak-anak mau cuma dibakar biasa aja. Banyak banget ya. Itu lagi. Ngapain Bu? Terlalu berat badannya makanya Ini orangnya udah mau pulang. Mimik cucu udah banyak betul dah. Mimik cucunya udah banyak betul. Aduh. Nadia banyak betul mimik cucunya Nadia. Gatal-gatal dah Nadia. Stop. Medan yang sulit terbayarkan dengan panen siput kami hari ini. Kita ini kayak anak bebuyutan aja. Enak loh. Keluar siputnya Jayun. Buang juga ke sini. Sini. Ambil ya siput ya. Kita nggak tak jalan nih. Gimana kenanya dia? Awas. Iya tadi udah ngomong. Kalau udah dipotong gini mati dia kali masak. Siput yang kami kumpulkan kemudian diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Nah, Jakarta muka ada gas. Iya, biar tampak ini loh. Udah tahu makannya Bu? Tahu lah. Ini kan udah habis. Anak-anak telah menjadi sahabat terbaikku selama tinggal di Desa Kadur. Mereka selalu mengguratkan senyum semangat di wajahku, bahkan di saat-saat sulit. Hal terberat yang harus kuhadapi ketika masa tugas akan berakhir adalah meninggalkan segala keceriaan dan rasa ingin tahu mereka. Harapannya biar Bu Rama datang sini lagi, main-main di sini lagi. Pesan untuk Bu Rahma apa? Jangan lupakan kami, walaupun Ibu Rama jauh.
Harapanku tumbuh seiring waktu yang kuhabiskan bersama para malaikat kecil ini. Rambut di tangan. Ada rambut di tangan. Mereka bisa mencapai cita-cita mereka, nggak berhenti sampai di sini terus. Nggak mudah putus asa aja. Meskipun tinggal di perbatasan, tapi mereka tetap bisa meraih cita-cita mereka. Tetap menjadi anak-anak yang punya hak untuk senang, bermain, belajar, dapat pendidikan yang lebih. Tiap detik kebersamaan dengan anak-anak Kadur akan menjadi kenangan abadi dalam hidupku. Mereka menunjukkan keramah tamahan yang sebenarnya begitu tulus menerimaku apa adanya. Inilah kebahagiaan bersahaja yang hanya bisa aku temukan di pelosok-pelosok Indonesia. Pak Nazar membawa perubahan besar terhadap masa depan pendidikan anak-anak Kadur. Berkat jasanya, rintangan untuk bersekolah tak lagi membebani mereka. Pak Nazar membawa perubahan besar terhadap masa depan pendidikan anak-anak Kadur. Berkat jasanya, rintangan untuk bersekolah tak lagi membebani mereka. Sebelumnya desa kami tidak memiliki sekolah menengah pertama. Hanya Madrasah Sanawiyah, satu-satunya lembaga pendidikan sederajat. Anak Kadur harus bertandang ke kota kecamatan Tanjung Medang untuk bersekolah di SMP terdekat. Keadaannya waktu pertama masing-masing siswa di sini itu belum punya motor, kami sini bilang kan. Kendalanya memakai sepeda. Sepeda itu jarak tempuhnya hampir 16 kilo dari sini ke Tanjung Medang. Jadi kendala orang tua itu kan susah untuk menyolahkan anak begitu jauh. Apalagi mengirim ke keluar, berarti biayanya juga besar. Pak Nazar pun berinisiatif membangun gedung SMP di desa kami. Dengan bantuan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, SMP Negeri 3 Kadur pun berdiri tahun 2010. Ada 7 guru dan 1 kepala sekolah yang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Dalam kurun 3 tahun, jumlah muridnya mencapai 90 orang. Dan keberadaan SMP ini memberikan kesempatan berarti, khususnya bagi anak-anak non-muslim Kadur. Mereka tak perlu lagi mengayuh sepeda belasan kilometer untuk memperoleh pendidikan menengah pertama. Pak Nazar adalah sosok pemimpin teladan sekaligus pahlawan pendidikan desa Kadur yang sesungguhnya. Senin 18 November 2013 adalah waktu bersejarah bagi 3 muridku. Untuk itu kepada anak semua, satu lagi Bapak panggil Sri Wahyuni.
sini. Kamu sebelah sana. Baiklah, di sini ini adalah juara menulis tingkat nasional wakil Riau, ya. Yaitu Nur Aini dan Muhammad Razi. Beliau berdua ini telah berhasil mengarang dongeng. Dia akan mendongeng besok di Jakarta. Kemudian ini, kamu menulis apa kemarin? Cerpen. Cerpen nama? Cerita pendek formula, yaitu Sri Wahyuni. 3 orang muridku juga lolos seleksi Konferensi Penulis Cilik Indonesia atau KPCI 2013, yakni Nur Aini dan Muhammad Razi, peserta lomba dongeng, serta Sri Wahyuni, peserta lomba cerpen. Setelah 3 tahun, akhirnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga anak-anak kita tuh semuanya bisa bimbingan hal-hal yang seperti ini kan belum ketemu. Tahun ini dengan adanya pengajar muda dapat membantu kita itu memberi aspirasi, kemudian membuka akses ataupun event-event yang perlu kita ikuti. Hari keberangkatan Nur Aini, Razi, dan Sri Wahyuni ke Jakarta telah tiba. Bersama 13 perwakilan Bengkalis lainnya, mereka akan berlomba dalam Konferensi Penulis Cilik Indonesia. Jangan nangis lagi. Iya, latihan. Bagi anak-anak, perjalanan ke ibu kota sekaligus ujian bagi kemandirian mereka. Pengalaman inilah yang akan menjadi prestasi tak ternilai. Selamat berjuang, bintang-bintang kecilku. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri di pulau kecil tidak bernama. Mereka mendirikan sebuah rumah sederhana. Pulau apa ini? Ternyata pulau yang mereka pijak bernama Pulau Di Jakarta, anak-anakku menunjukkan penampilan terbaiknya. Jajaran Kesatuan membentuk satu Nur Aini tampil membawakan dongeng tentang Nusantara. tinggal kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Nur Aini menyeratkan keinginan anak-anak Kadur untuk keliling Indonesia, bahkan dunia. Bertualang. Mau. Kenapa mau? Karena bisa melihat dunia yang lebih indah. Sepotong keinginan itu kini terwujud. Langkah kaki kecil mereka telah membawa jejak di ibu kota. Ketiga anakku membuktikan bahwa anak-anak pulau di tapal batas Republik ini memiliki optimisme yang sama dengan anak-anak Indonesia lainnya. Mimpiku untuk menemukan bintang-bintang di Kadur nyaris terwujud. Masih ada ratusan bintang Kadur yang tersembunyi, menunggu waktu untuk terungkap dan memancarkan sinarnya.
mereka itu gelas yang sudah setengah isi. Jadi saya hanya pematik saja agar gelas itu bisa penuh. Saya benar-benar di sini jadi fasilitator bagi mereka, penjembatan. Pada dasarnya mereka memang sudah punya kemampuan yang bagus. Yes, kadang bun. Jang kadang pan.